makan kacang sambil melihat bunga merekah. Sedekah tidak selalu berupa uang, senyuman itu juga ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku Bunda Twin. Oke mam, di video kali ini aku mau sharing lagi ya kegiatan aku. Ya seperti biasalah ya, kegiatan emak-emak, kegiatan ibu rumah tangga sehari-hari. Apalagi aku itu punya anak kembar ya teman-teman. Dan kegiatan aku ini ya di rumah kayu sederhana aku. Semoga buat kalian yang selalu ngikutin aku selalu enjoy dengan video-video sederhana aku. Buat kalian yang penasaran hari ini tuh aku mau ngapain aja, kalian tonton video aku sampai selesai dan jangan kalian skip ya. Aku awali dulu kegiatan aku kali ini dengan masak-memasak. Jadi ini tuh adalah aktivitas dan rutinitas aku di sore hari. Aku itu jarang banget yang namanya itu masak dalam satu hari itu 2 kali ya. Dan juga aku itu bisa dibilang jarang banget kalau masak itu siang. Maksudnya siang-siang gitu. Kadang aku masaknya itu udah mulai dari jam 3 ya teman-teman. Kalau misalnya untuk Pak Suami, biasanya Pak Suami itu pulangnya sekitar jam 4 kayak gitu ya. Kalau misalnya jam 4 itu aku udah selesai masak gitu ya teman-teman. Dan terkadang juga Pak Suami itu pulangnya udah agak rada sore. Jadi insya Allah setiap Pak Suami pulang itu tuh udah selalu ada ya untuk masakan itu atau makanan yang bisa dimakan sama Pak Suami. Jika aku itu lagi telat buat masak kayak gitu ya, itu biasanya karena efek anak-anak itu lagi rewel kayak gitu. Tapi kalau misalnya anak-anak itu tingkah lakunya itu baik-baik aja gitu ya teman-teman, insya Allah aku itu selalu usahain buat pekerjaan aku itu selalu aku lakukan dengan tepat waktu. Di sini tuh aku lagi nyambel tahu ya teman-teman. Aku tuh mau sambal tahu sama ikan asin bulu ayam. Kalian tahu kan ikan asin bulu ayam, dia itu yang ikannya itu yang tipis-tipis gitu. Itu enak banget sih sebenarnya tuh disambel garing kayak gitu ya. Cuman kalau misalnya ikan asinnya tok itu tuh aku malah kayak kurang suka gitu. Jadi aku campur aja pakai tahu. Aku masaknya tuh nggak terlalu banyak ya teman-teman. Karena sebenarnya menu-menu kayak gini tuh nggak terlalu doyan-doyan akunya. Palingan Pak Su yang doyan banget gitu ya. Jadi aku masaknya nggak terlalu banyak. Maafkan aku ya teman-teman kalau misalnya menu-menu yang aku masak itu tuh hanya menu-menu desa, menu-menu sederhana. Karena memang seperti inilah ya teman-teman menu-menu aku setiap hari. Nggak ada menu-menu yang aneh-aneh dan nggak ada juga menu-menu yang wah. Menurut aku kayak masak jengkol itu udah wah ya teman-teman. Karena seperti yang kalian tahu lah ya kan, harga jengkol itu kan kayak lumayan mahal. Bahkan ikan asin itu lebih mahal loh teman-teman daripada ikan hidup. Jadi kalau misalnya kita masak ikan asin itu tuh sebenarnya udah masakan yang mahal gitu ya. Oke deh, lanjutlah ya teman-teman. Di sini udah kelar aku goreng ikan asin, terus lanjut aku goreng ikan lele. Itu tuh ikan lele yang beberapa waktu lalu itu yang dipancing sama Pak Suami ya. Jadi kan udah aku kasih bumbu. Nah, sewaktu-waktu pengen goreng itu tuh enak ya teman-teman. Ikan lele itu tuh buat lauknya si Twin ya. Jadi aku nggak bakalan kasih cabe karena memang ikan asinnya itu, ikan lelenya maksud aku itu kan udah asin gitu ya, udah ada rasa garamnya karena udah aku kasih bumbu ya teman-teman. Jadi udah enak banget buat dimakan. Si Twin itu bener-bener lahap ya makannya pakai ikan lele kayak gitu. Kalau aku sendiri sih nggak terlalu doyan-doyan banget lele. Kalau dimakan sesekali sih aku mau. Tapi kalau udah kayak sering-sering itu tuh aku udah enek gitu teman-teman. Apalagi kalau misalnya sempat aku yang disuruh bersihin lelenya, auto kabur aku ya teman-teman. Aku itu benar-benar nggak bisa bersihin lele, satu geli sama lendirnya gitu ya. Terus juga takut sama sengatnya. Nah itu kan biasa juga ada sengatnya gitu kan teman-teman. Dan itu tuh lumayan kalau misalnya kena di tangan, itu tuh tangan bisa bengkak gitu ya karena lumayan berbisa. Kalau udah urusan bersih-bersihin ikan yang berlendir kayak gitu, kebiasaannya aku tuh minta tolong sama Pak Suami ya. Pak Suami sendiri kalau buat bersihin ikan kayak gitu sih dia mau teman-teman, walaupun dia sendiri itu tuh sebenarnya nggak suka sama ikan lele ataupun ikan-ikan sejenisnya gitu, kayak patin, kayak ikan baung. Itu kan sama tuh ibaratnya kayak berlendir-lendir gitu. Pak Suami itu nggak mau. Tapi kalau untuk bersihinnya alhamdulillah sih Pak Suami mau ya, aku mintain tolong. Karena jujur kalau misalnya buat bersihin ikan itu aku agak rada-rada geli gitu. Untuk sambal, aku udah kelar masaknya ya teman-teman, dan sambalnya itu udah matang. Aku dinginkan dulu sebentar karena kalau misalnya ikan bulu ayam itu menurut aku kalau langsung dimasukkan ke cabai yang panas itu tuh terkadang cepat banget lembeknya gitu ya, jadi kurang garing gitu. Nah di sebelahnya ini aku tuh masak sayur. Ini tuh aku mau bikin tumis pakis, aku tumis pedas gitu ya. Sambal yang aku bikin buat sambal tahu itu tadi aku sisain sedikit, lalu di sini aku pakai buat tumis menumis dari pakis.
Pakis yang aku beli kemarin 2 ikat itu dapatnya sedikit banget ya teman-teman. Rasanya itu kayak nggak cukup gitu, cuman sekali makan doang habis kayak gitu ya. Cuman ya udah nggak apa-apa lah ya, aku tuh bener-bener lagi kepengen banget pakis. Jadi ya udah, walaupun sedikit tetap aja kemarin itu aku beli gitu. Dan paling enggak ini tuh udah bisa lah ya teman-teman untuk kami makan sekali makan sama Pak suami. Karena pakisnya itu menurut aku bener-bener enak sih kalau sesekali dimakan. Nah ini tuh cabenya udah agak dingin ya teman-teman. Jadi di sini aku tuh langsung masukin aja untuk tahu sama ikan asin bulu ayamnya. Dan aku mau salin aja ke dalam piring. Aku itu sebenarnya pengen banget ya teman-teman punya piring khusus saji atau piring wadah gitu yang untuk sajian gitulah pokoknya ya. Tapi ya gitu ya teman-teman, kalau misalnya masih ada yang bisa dimanfaatkan, kok rasanya sayang gitu pengen beli-beli gitu ya. Mending ya dibeli kebutuhan yang lain aja dulu. Oh ya teman-teman, aku masih belum bisa ya buat sapa-sapa kalian menggunakan pantun dulu. Aku kalau misalnya kalian itu sapa-sapa aku di kolom komentar, insya Allah aku akan balas aja yang nyapa gitu ya teman-teman. Karena sekarang itu aku lagi ada prepare untuk sesuatu gitu ya. Jadi aku tuh masih belum bisa buat mengarang pantun. Karena kalau menurut aku mengarang pantun itu agar nyambung kita itu butuh ketenangan gitu ya teman-teman. Butuh ketenangan, terus kita itu juga butuh waktu untuk sendiri memikirkan ide pantunnya. Jadi itu tuh yang masih belum bisa sekarang aku bagi gitu ya, karena memang sekarang aku lagi ada sedikit kesibukan di dunia nyata. Insya Allah nanti kalau misalnya aku udah ready buat sapa-sapa kalian lagi menggunakan pantun, aku akan infokan ya teman-teman. Buat kalian yang belum sempat aku sapa, jangan berkecil hati teman-temanku semuanya. Insya Allah ya, insya Allah aku akan tetap selalu untuk sapa-sapa kalian kalau misalnya nanti pas aku lagi bisa gitu ya buat ngarang pantun. Oh ya, buat kalian itu yang pengen kenal dekat sama aku, jangan lupa kalian follow ya Instagram aku, supaya kita itu bisa saling kenal dan lebih akrab. Alhamdulillah ya teman-teman, inilah menu kami hari ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Kelar aku itu untuk masak-memasak, aku juga udah beres-beres kompor. Dan juga di sini aku lanjut aja buat beraktivitas, yaitu sapu menyapu dapur. Karena kalau yang namanya udah masak-masak, otomatis itu tuh banyak banget sampah-sampahnya juga di dapur. Dan juga kalau misalnya kita itu habis masak-masak, seperti yang sering aku bilang, kita harus tanggung jawab, yaitu untuk membersihkan dapur kita kembali. Jadi di sewaktu-waktu nanti kalau kita itu mau masak gitu ya, dapur kita itu udah bersih. Dan kalau misalnya dapur yang bersih itu biasanya akan memberikan mood yang bagus juga. Selanjutnya ini ya teman-teman, aku angkat jemuran pakaian aku karena memang ini tuh udah kering semuanya gitu ya. Karena memang panas matahari sekarang di tempat aku itu bener-bener jreng banget, bener-bener cerah banget gitu ya. Cuman terkadang itu kalau di malam hari itu tuh suka kayak tiba-tiba hujan lebat, angin kencang kayak gitu teman-teman. Cuman ya mau gimana lagi ya, namanya juga cuaca kan, kita itu tidak bisa selalu memprediksi. Dan juga kita itu hanya bisa kayak pasrah aja ya. Kalau misalnya hujan ya udah disyukuri aja, karena hujan itu kan juga rahmat Tuhan ya. Oke, di sini tuh pakaian-pakaian anak-anak juga nggak terlalu banyak ya teman-teman. Jadi kalau misalnya pakaian nggak terlalu banyak itu rasanya kok enak gitu ya. Tapi kalau udah ngelipat pakaian walaupun nggak banyak tetap aja mager, gimana dong? Nah tadi itu udah kelar aku ngelipatin pakaian, lanjut kami itu mandi dan siap-siap mau pergi ya. Kira-kira kami ini mau kemana ya? Yaps, kami itu mau jalan-jalan sore. Kami itu diajakin sama Pak suami buat jalan-jalan sore. Tadi sebenarnya itu aku pengen banget buat nyuci piring, cuman karena diajak jalan-jalan sama Pak suami, jadinya aku tunda aja nyuci piringnya itu besok aja biar aja numpuk. Karena kepengen juga ya teman-teman jalan-jalan sore, apalagi Pak suami ngajakin. Nah ini aku diajakin Pak suami jalan-jalan sore itu sambil ganti oli ya. Ya walaupun hanya sekedar untuk ganti oli motor seperti ini, aku dan anak-anak itu udah merasa senang banget ya teman-teman, bisa pergi ke jalan-jalan keluar gitu ya. Apalagi kalau yang namanya udah naik motor. Jalan-jalan sore seperti ini tuh menurut aku juga bagus ya untuk kita ibu-ibu rumah tangga, bisa juga untuk membuat mood kita itu jadi lebih bagus gitu ya teman-teman. Karena walaupun hanya sekedar jalan-jalan kayak gini aja, kita itu kayak merasa lebih terhibur gitu kan hati kita. Walaupun sebenarnya kita itu capek seharian gitu ya. Kalau aku sendiri sih untuk jalan-jalan sore seperti ini aja tuh udah bisa jadi sebagai ajang refreshing buat aku ya teman-teman. Karena menurut aku juga kalau misalnya kita itu jarang keluar rumah, kita itu kayak gimana ya, kayak kurang
bersemangat aja gitu rasanya. Butuh juga sesekali tuh jalan-jalan sore. Oke, tadi udah kelar kami tuh ganti oli dan ini tuh di malam harinya ya teman-teman. Itu sekitar jam 8 gitu. Di sini aku mau salin air galon karena air galon aku itu habis, dan sambil kalian ngikutin aku mau sapa-sapa kalian dulu. Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video aku ini. Dan untuk kalian yang baru bergabung di channel aku ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan, boleh ya kalian bantu aku mengembangkan channel aku ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan setiap aku update video terbaru. Dan untuk kalian yang merasa video aku ini bermanfaat bagi orang banyak, boleh ya untuk kalian share seluruh video aku ke seluruh sosial media yang kalian punya. Serta untuk kalian yang sudah selalu menonton dan sudah selalu mensupport aku ucapkan terima kasih banyak ya. Semoga setiap kebaikan kalian akan dibalas Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah, ini galonnya udah aku angkat ke atas dispenser ya teman-teman. Lanjut aja di sini aku itu mau lap untuk galon sama dispensernya juga karena pasti banyak ya cipratan-cipratan airnya gitu. Dilanjut lagi nih teman-teman, ini tuh aku mau susun pakaian yang aku lipat tadi siang gitu ya. Jadi ini tuh aku mau lipatin dulu maksudnya mau susunin dulu ke dalam lemari supaya agak berasa lega gitu ya. Biasanya aku itu tuh mager ya teman-teman kalau udah urusan menyusun pakaian kayak gini di malam hari. Biasanya aku tuh mau tunggu siang hari aja. Cuman nggak tahu kenapa ya rasanya kok hari ini tuh agak nggak enak gitu ngelihat pakaian ini tuh pada numpuk gitu. Alhasil aku memutuskan untuk aku susun aja untuk semua pakaian ini ke dalam lemari supaya aku itu juga kayak berasa lebih lega gitu. Karena menurut aku ya teman-teman, salah satu yang terkadang itu bikin mood kita itu rusak yaitu ngelihat tumpukan piring kotor dan juga ngelihat tumpukan pakaian gitu ya. Mau pakaian yang mau dicuci atau pakaian yang mau dilipat, pokoknya tuh menurut aku kalau misalnya dibiarkan itu tuh bisa membuat mood kita itu rusak. Itu sih menurut aku ya. Jadi di saat kita memang lagi ada waktu, ya udah kita kelarkan semua aktivitas kita dan kerjaan kita agar kita itu bisa santai. Oke, dilanjut di sini tuh kami udah mau baring-baring gitu ya. Biasanya kalau udah kayak gini tuh anak-anak itu mau baring-baring, biasanya juga mereka itu bakal langsung tidur dan terkadang juga lumayan banyak dramanya ya teman-teman. Cuman ya mau gimana lagi, namanya juga anak-anak kan, kita itu tidak bisa terlalu mengatur mereka. Lanjut di sini tuh aku mau siapin kamar ya buat kami tidur nanti. Kenapa aku pakai kasur santai? Karena biar lebih enak aja tidurnya. Karena menurut aku di spring bed ini tuh agak rada-rada panas gitu ya teman-teman. Jadi enakan di kasur santai kayak gini. Jadi tambah berasa empuk gitu ya. Dan di sini tuh aku beberesnya ditemenin anak-anakku ya. Aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video aku, dan untuk kalian yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.